Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini bekerja di bank konvensional. Apakah harta yang saya dapatkan dari gaji setiap bulan yang saya terima adalah halal? Minta penjelasannya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di bank konvensional. Bank konvensional itu bank apa artinya? Bank riba artinya, betul. Dia mendapatkan keuntungan atau laba dengan mengambil riba dari uang yang dipinjamkannya. Dipinjamkan uang kepada pabrik, perusahaan, PT atau apa. Kemudian pinjaman berbunga, bukan bagi hasil. Maka ini akadnya adalah riba. Ini merupakan keputusan pertama dari lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI yang berpusat di Jeddah, yang menyatakan bahwasanya bank konvensional bentuk akad pembiayaannya, penyerahan peminjaman kredit yang diberikan kepada masyarakat baik individu maupun perusahaan adalah riba. Maka Anda bekerja di bank riba ini dikutuk. Tahu arti dikutuk? Tahu? Dilaknat, tahu dilaknat artinya? Dikutuk, tahu arti dikutuk? Apa arti dikutuk? Dilaknat itu artinya apa dilaknat? Dijauh. Iya. Al-ib'adu an rahmatillah. Dikutuk itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang sahih mengatakan bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa syahidai sawa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah mengutuk, berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan dari rahmatmu siapa itu yang makan riba, yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan konvensional atau bank yang non syariah. Kan dapat bunga dia kan ya. Dari mana bunga ini? Bunga yang diberikan kepada penabung atau deposan itu hanya sebagian kecil daripada bunga yang dilakukan oleh bank ini dari orang yang menggunakan simpanannya, orang yang menggunakan uang tersebut. Maka dia berbagi riba. Ini pemakan riba, dapat uangnya. Kemudian katibah pegawainya yang di bank itu dan bank itu semua dikutuk. Masyahidai dan saksinya, ya, seluruh karyawan. Walau dia mengatakan saya kerja di bank konvensional, bank riba, tapi enggak menerima gaji. Walau nanti tidak menerima gaji, saksi dari akad riba. Dan ini dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang mau dikutuk ya akhi. Fir'aun saat dia akan wafat, apa yang dia katakan? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Akan mati dia di saat tenggelam di Laut Merah. Dia mengatakan, saat ini aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhannya Harun. Dia menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ingin rahmat Allah, tapi orang pelaku riba, beri pinjaman dengan riba, karyawannya yang saksinya ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Fir'aun dijauhkan dari rahmat Allah Jalla fi'ula. Maka secepatnya keluar dari lembaga ini sebelum Allah menjauhkan rahmatnya dari diri Anda. Rahmat Allah yang paling dekat kepada kita apa? Oksigen yang kita hidup saat ini. Baik. Taufik insyaallah. Resign. Nasabah dia memang bukan pencatat riba, bukan saksi riba, tetapi dia pemakan riba. Karena dapat bunga dari riba. Yang minjam juga iya, yang minjam juga iya, ruginya dua kali. Karena dia telah memberikan pinjaman riba, kemudian dikutuk juga.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bertanya ini? Mana orangnya? Iya, mana orangnya? Masya Allah. Nggak ada. Ibu takut dibully ya akhi. Astagfirullah. Antum orang terhormat. Karena Anda di sini tamu siapa? Tamu Allah. Tamu Allah dihormati, bukan dibully antum. Enggak maksud saya. Mana yang bertanya? Sekedar diskusi saja. Yang bertanya mana? Pertanyaannya, ulangi tadi. Kalau uangnya turun nilai daya belinya, iya, nilai tukar mata uang turun, rupiah, barang-barang naik. Karena itu tambah ruangnya untuk menutupi inflasi ini, gitu kan ya? Bagaimana terjadi sebaliknya? Rupiah menguat, harga pada turun, mau dikurangi utangnya? Kalau yang jualnya mau, boleh, gak ada masalah, ini adil. Dia mau nggak kira-kira? Tidak ada yang mau. Saya itu menjaminkan kepada Anda 500 juta. Hah? Iya, tapi 500 juta per hari ini jadi 100 juta. Saya beri 100 juta. Mau dia? Tidak akan mau dia. Kalau tidak mau berarti tidak adil. Dia ini kan beralasan turunnya nilai mata uang ini. Masa saya rugi 2 kali, Ustaz? Saya pinjamkan 500 juta rupiah. 500 juta rupiah tahun ini dapat 2 mobil Avanza umpamanya. Dapat 2 mobil Avanza. Setelah nanti dia bayar nyicil sama 5 tahun, itu dapat 1,5 mobil Avanza. 1,5 lagi. Kan saya rugi uang saya, Ustaz. Maka kita katakan, kalau dia menguat mata uang rupiah Anda, mau nggak Anda kurang? Kan tadi hanya ingin 2 mobil Avanza saja, 100 juta. Kalau mata uangnya menguat, 500 juta tadi bisa dapat 4 Avanza. Mau dipotong utang Anda jadi 150 juta? Mau atau tidak? Tidak, berarti Anda tidak bisa beralasan dengan keadilan. Ya. Maka oleh karena itu, keputusan dari Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah UKI, utang jangka panjang tidak dilihat nilai inflasinya, kecuali inflasinya besar sampai 75%. Itu iya. Karena 75% berarti nilai mata uang rupiah sudah tidak ada gunanya rupiah. Kalau inflasi Indonesia berapa persen? 6, 7, 5, ya. Maka yang tidak adalah nominal. Wallahu ta'ala alam. Ulangi. Bagaimana hukumnya dan status harta yang didapat dari yang berjualan di trotoar yang mengganggu hak pejalan kaki? Berjualan di trotoar. Kayak Kakinya 5. 2 di trotoar, 3 di bawah trotoar gitu. Ya, akhirnya. Trotoar dibuat untuk tempat jualan atau untuk berjalan kaki? Hah?
Jalan kaki. Ya udah, tapi saya nggak boleh di trotoar, saya jualan di pinggir jalan ya. Anda jalan di pinggir jalan, menyebabkan macet. Belum lagi kalau ada orang yang tabrakan gara-gara Anda, kalau ditabrak oleh mobil gerobaknya, yang marah duluan siapa? Tukang gerobak. Anda yang salah, karena Anda ambil jalan mobil, ini bukan jalan gerobak, bukan tempat jualan gerobak. Ya, maka hindari hal ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ittaqun na'imi. Waspadailah agar kalian tidak menjadi orang terkutuk. Orang yang terkutuk. Ketika ditanya, "Man la'anani ya Rasulullah?" Siapa dua orang terkutuk itu Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Alladhi yabudu fi tariqin nas, fi turuqin nas, wa fil juhur." Orang yang buang air kencing di jalanan. Buang air kencing di jalanan dan di bawah pohon-pohon rindang. Sering kan Anda lihat orang buang air kencing di pinggir jalan? Sering? Sering atau tidak? Bila sering, Anda pelakunya atau bukan? Darurat, iya Ustaz, gitu kan ya. Darurat enggak, Masya Allah. Baik. Kalau Anda berjalan di trotoar ini dan bau pesing, ngutuk atau tidak Anda? Dumal atau tidak? Apa namanya? Jengkel atau tidak? Kalau Anda kutuk, ya Allah kutuk orang ini, terkutuk orang itu. Hindari, kata Rasulullah, untuk menjadi orang yang dikutuk. Ini juga rahmat Allah. Di antaranya orang ini yang buang air kecil di jalanan. Padahal dia buang kecil berapa menit? Berapa menit? Biasanya berapa menit? Berapa menit buang air kecil Anda? Tidak jelas, kau bisa jawab. 5 menit, 5 menit. Dia cuma 5 menit buang air kecil di situ. Tapi selagi orang lewat di sana dan bau, tidak jelas suaranya. Lalu ngapain saya ngomong kalau nggak jelas? Bismillah. Ini jelas. Bismillah. Jelas ini? Jelas. Berapa menit Anda buang kecil? Belum jelas juga? Orang yang buang kecil di jalanan, pinggir jalan, itu dikutuk. Setiap orang yang lewat di sana bau pusing tutup hidup, hatinya mendongkol, mengutuk atau tidak? Mengutuk kan ya? Maka Anda selalu dikutuk, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu? Padahal cuma 5 menit tadi kan ya? Tadi 5 menit kan ya? Kalau orang yang jualan di pinggir jalan tadi, berapa menit dia jualan? Seharian. Orang jadi macet. Kemudian belum lagi kalau orang nabrak dia ngamuk duluan. Kamu nggak tahu pedagang kecil, entinya salah. Jualan di pinggir jalan. Pinggir jalan bukan tempat jualan. Bismillah. Subhanallah. Maka ini menjadi orang yang terkutuk. Hindari ini ya. Cukup. Ulangi. Apa hukumnya menjiplak desain yang ada di internet untuk tujuan komersil atau diperjualbelikan? Ada desain di internet, lalu Anda cimplak. Tanpa ada modifikasi atau ada modifikasi tidak? Siapa yang bertanya ini coba? Maksudnya apa, Pak? Sebetulnya ini pertanyaan teman saya yang kebetulan seprofesi di bidang perantakan. Di bidang?
Bidang apa, Pak? Percetakan. Dia desain sendiri. Konsumennya desain sendiri atau dipesan desain? Dia ngambil dari internet. Dia bilang tolong cetakan ini. Apa? Nyimpan dari internet. Desainnya. Padahal di internet itu dibilang dia bahwa ini hak cipta dilindungi atau tidak? Ada kemungkinan tidak, berarti ada kemungkinan iya. Hah? Tidak mesti semua di internet untuk sharing. Kadang dia untuk promosi itu dijualkan. Yang mau silahkan hubungi saya. Iya atau tidak? Iya. Kalau memang di internet tersebut dia bilang ini haknya, silahkan yang mau ambil, boleh. Kalau tidak, man sabaqa ilai syai'in fa huwa ahaqqu bihi. Siapa yang pertama menemukan sesuatu dia lebih berhak. Hak cipta, hukuk al-ikhtiraiyah, hak cipta dilindungi dalam Islam. Berdosa Anda mencimplak hak orang lalu Anda nisbatkan kepada Anda. Kalau ingin izin ke yang punya desain itu. Kalau dia bilang ya udah nggak apa-apa, atau dia hak kita tidak dilindungi, silakan yang mau ambil boleh. Kan ada juga jenis buku terjemahan seperti itu ada, buku bahasa Arab juga seperti itu. Hukuk at-tab' ghair mahfuzah atau hukuk at-tab' mahfuzah li kulli muslim. Hak cipta dari buku karya ini boleh setiap muslim mencetaknya. Kalau memang dinyatakan begitu boleh. Kalau tidak pada dasarnya harus izin. Kalau tidak namanya mencuri. Jangan Anda cetak. Baik, terus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mana mic Anda? Ini pakai mic-nya. Pakai mic-nya. Terlalu banyak telinga terlalu penuh. Assalamualaikum. Asuransi apa ini yang berikan? Yang memberikan ini asuransi apa? Mana yang bertanya ini? Ada? Ibu yang bertanya ya. Ya. Ibu yang bertanya, kalau mendapat asuransi dari asuransi yang dilakukan suami sebelumnya waktu meninggal atau sebaliknya, suami dapat asuransi uang pertanggungan asuransi dari kematian istrinya. Pada saat ini kan haram kan ya? Iya kan? Asuransi jiwa halal atau haram? Hah? Halal atau haram asuransi jiwa? Haram, karena ini judi. Anda bayar premi sekian. Baru bayar premi 2 kali, Anda mati. Rugi atau untung Anda? Mati untung. Mati Anda rugi, tapi istri ditinggalkan untung, gitu kan ya? Ya. Kalau istri Anda untung dapat uang banyak, kawin lagi dia. Tahu? Hah? Belum tentu, siapa yang mau nungguin ente jodoh jadi bangkai bagi mayat begitu? Mending kawin lagi, halal kan ya? Maka bila istri Anda nyuruh Anda untuk asuransi jiwa,
bilang gitu, oh kamu pengen saya mati ya, nanti kamu kalau selesai mau kawin lagi kamu ya, gitu ya. Paling alasan dia juga demi anak-anak mas, gitu kan? Iya atau tidak? Ya demi anak-anak. Yang jamin anak-anak adalah Allah, bukan asuransi dan kesehatan. Yang masalahnya ini tidak halal karena ada unsur judinya dan ada unsur riba, menukar uang dengan tidak sama nominal dan diharamkan. Maka mendapatkan uang pertanggungan asuransi ini uang haram. Lihat kondisi Anda. Bila Anda adalah memang fakir miskin saat itu, tidak cukup makan, biaya makan hidup dan minum dan kontrakan, untuk kebutuhan Anda 1 tahun bayarkan, sisanya berikan kepada fakir miskin yang lain. Karena selama 1 tahun berarti Anda nggak miskin lagi kan? Itu fakir miskin boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Siapa yang punya kartu kredit cicilan 0%? Enggak ada? Siapa yang bertanya? Enggak ada semuanya di sini. Hah? Akhwat semuanya, yang haram-haram semuanya akhwat. Itu giliran yang haram semua akhwat yang bertanya. Kartu kredit cicilan 0%, gitu maksudnya. Artinya kalau dia gunakan 500 juta kembali tanpa ada pertambahan, begitu kan? Tanpa ada pertambahan. Ya. Tapi kalau terlambat Anda nyicilnya dikenakan bertambah atau tidak sekarang? Bertambah. Riba atau tidak? Riba namanya. Anda yang bacaan saya taunya Anda. Salam terbatas. Antum yang menanyakan? Yang menanyakan asuransi kematian tadi Anda atau bukan? Baik. Antum dari mana? Dari Bandung? Insyaallah, silakan. Sekarang beli kredit apa? Mobil atau motor atau rumah? Apa itu? Gak jelas. Apa kredit apa Anda? Iya, yang Anda kreditkan ini apa barangnya? Pinjaman uang dibayar berlebih. Antum pinjam 50 juta. Iya, pinjam 50 juta kan ya. Digadaikan SK. Dibayar 50 juta atau lebih? Kenapa? Sebentar dulu. Antum bayarnya ber-50 juta atau 60 juta lebih? Lebih. Riba berarti? Terus pertanyaannya apa? Ya. Lunas karena bank pemberi pinjaman menganggap lunas kan ya? Ya lunas sudah. Walaupun tidak berasuransi, tapi kalau pemberi pinjaman enggak lunas dia. Saya minjamkan Anda uang umpamanya 5 miliar umpama ya. Sudah Anda dapat 2 miliar, lalu Anda mati. Baru tinggal berapa lagi? 3 miliar. Saksi ya semuanya tinggal 3 miliar ya.
Tinggal 3 miliar. Lalu saya katakan, ya sudahlah, kasihan beliau orangnya soleh, masya Allah, saya maafkan hutangnya dia. Habis ke hutangnya? Habis. Walaupun saya tidak dibayar asuransi. Apalagi ini sudah dibayar asuransi dan dia maafkan. Lunas. Lunas hutangnya, tetapi dia pinjam dengan cara riba tadi, dia bertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda pahami ini, oh berarti kalau minjam di bank konvensional dan ada asuransinya menurut Ustaz Armandi boleh. Ini fatwa dari mana nih? Sebentar, orang pakai kertas, antum pakai mic. Boleh satu lagi? Satu lagi. Cukup satu. Maaf kita KB di sini ya, ambil mic-nya. Keluarga bersatu, satu saja pertanyaannya. Fadhil. Ustaz, apakah boleh jual beli emas jika harga emas naik kita jual emas kita, dan jika harga emas turun kita beli emas lagi? Ini berkaitan dengan spekulasi. Kita masuk spekulasi. Boleh. Baik. Boleh. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ustaz, bagaimana solusi untuk akad KPR di bank konvensional atau di bank syariah agar terhindar dari riba? Tutupi sisa cicilannya, selesai dari riba. Kira-kira ada solusi lain? Tidak ada. Tutupi. Bagaimana nutupinya Ustaz? Jual rumah Anda, tutupi. Tidak punya rumah, nyewa ya akhi. Nyewa rumah aja malu. Saya berapa tahun nyewa rumah di Riyadh. Di sini juga nyewa rumah di Jakarta. Tidak ada yang malu ya akhi. Baru kemarin beli rumah. Ya, itu menanya, ini KPR enggak Ustaz? Tidak, saya tidak KPR. Saya beli kepada salah seorang ikhwan muslim, nah katakan udah dia, anda beli bayar setengah, sisanya nyicil, tapi terlambat nggak ada denda ya, nggak apa-apa Ustaz, nggak ada denda, kata dia. Kalau denda riba anda nggak mau, sudah jadi. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Anda ikut asuransi pendidikan. Setelah jatuh tempo, ternyata uang yang kita terima melebihi uang yang kita setor. Pertanyaannya, apakah kelebihan itu termasuk riba? Riba, dari awalnya riba ini. Itu bikin riba semua. Riba dan uang kelebihannya berikan kepada fakir miskin. Ustaz, kalau saya fakir miskin, saat saya mau kawin nggak ada uang, ya udah pakai buat kawin ente. Karena uang riba tadi boleh untuk fakir miskin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menjual barang dengan sistem pre-order? Pre-order gimana itu pre-order? Dibayar besar. Hah? Biasanya ada DP atau dibayar lunas? Mana ini yang bertanya, mana orangnya? Aku Semuanya yang bertanya. Pre-order? Hah? Dalam buku kan ada pre-order kan ya? Sudah, dalam buku ini ada kan pre-order? Ada kan? Ada. Coba apa isinya ada? Apa isinya? Hah? Ya di buku tapi ada kata ente? ada. Ya baca. Suruh baca. Jelas. Ya udah baca deh buku. Tanya di buku tadi. Kalau kurang jelas, kopiin, kasihin ke yang bertanya.
Cukup begitu. Ada pertanyaan lain? Intinya haram kan ya? Pre-order tadi intinya haram kan? Iya haram, udah. Ulangi dulu di Tanah Kusir di tahun udah lahir saya itu. Saya udah lahir 2020. Sekarang berapa? Udah lahir saya. Terus pernah mengatakan saya boleh memanfaatkan uang pensiun saya dan resign dari bank karena saya sudah dalam kondisi du'afa. Betul. Tadi kan saya katakan bahwa orang riba boleh untuk fakir miskin. Bila Anda bekerja di tempat yang riba, lalu berhenti, berarti Anda miskin atau tidak pada waktu itu? Miskin. Untuk kebutuhan pokok Anda boleh. Daripada diberikan kepada fakir miskin yang lain, mending untuk Anda. Teruskan. Sekarang uang tersebut sedang dipinjam teman-teman kajian dan belum dikembalikan sampai saat ini. Jumlah totalnya sekitar 200 juta rupiah. Ini bukan miskin juta ya. 200 juta, punya uang miskin gak namanya? Enggak kan? Maksud miskin itu hitung kebutuhan Anda setahun. Menghitung salah miskin tidak, itu kebutuhan berapa kebutuhan Anda setahun? Berapa kebutuhan yang Anda tanggung setahun? Jumlahkan. Umpamanya Anda cuma 1 juta, 10 juta sebulan. Itu kan udah besar kan ya? 10 juta sebulan besar atau kecil? Besar kalau dia suami istri dengan anak satu. Kecil kalau dia seperti saya, suami istri anak 4, ada adik, ada mertua, ada bapak, ada ibu, itu kecil. Tapi lumayan lah 10 juta sebulan. Kalau 10 juta sebulan ini kebutuhan pokok minimal Anda pas halal semuanya. Kalau ternyata ada kelebihannya, sisanya tidak halal karena Anda sangat miskin. Berikan pada fakir miskin. Jelas ini? Jelas? Terus Lanjutan dari pertanyaan ini adalah, apakah saya perlu menagih uang tersebut atau tidak? mereka fakir miskin atau tidak? Kalau mereka yang menjamin fakir miskin, udah sekalian bilang kepada mereka, itu uang riba saya ya, ambil sama kalian fakir miskin. Tinggal bilang itu aja. Apa? Siapa yang bertanya ini? Kenapa kok semuanya? Bapak kalau bertanya? Ini ada dalam buku kan ya? Ada dalam buku? Ada? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Tolong jawab kalau ada. Terus apa yang dia bilang ada? Lo nggak tahu. Gak jelas suaranya. Diperbolehkan dengan syarat. Yang penting syaratnya ya, kalau boleh tidaknya. Jawab, betul. Syarat jual beli kredit agar akadnya menjadi sah. Iya. Kenapa hukum bagaimana? Hukum jual apakah boleh membedakan dua harga antara kredit dengan tunai? Artinya biasanya kredit lebih mahal daripada yang tunai. Ya, lalu di situ ditanya syarat-syarat agar jual beli. Oke, dan jual itu dulu hukumnya boleh baru jelaskan jual beli seperti apa. Saya setuju dengan pendapat tersebut.
Ambil mic-nya, jangan main setuju-setuju aja ente. Jelas suaranya? Jelas. Ulangi. Enam. Ada 6. 6. Di buku ada 6. 1. Insyaallah bagus. 2. Masya Allah. 4. Satu harga. Kalau cash 500.000. 5 kali angsuran 550. Siap beli. Baik. Yang ke-6. Masya Allah. Allahu Akbar. Masih ada hadiah ya? Masih ada hadiah. Tapi tadi antum dapat hadiah tuh berikan ke orang kan ya kemarin? Hah? Sekarang hadiahnya ini. Kalau ini tidak terima, nggak hadiah lagi ke orang. Boleh ambil. Masya Allah. Di mana antum kuliahnya? Telkom. Baik. Antum di Telkom belajar fikih muamalat atau belajar apa di Telkom? Oh jago banget. Udah 2 kali bisa. Oh Masya Allah. Murid langsung di Al-Barkah. Lalu ngapain teh kemari kuliah? Taib. Sekarang saya mengajar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Lipia Jakarta. Saya ngajar Fakultas Syariah, ngajar usul fikih dan fikih. Masuk sana lagi biar jadi murid langsung saya lagi. Allah ya barik. Pengantar bahasa Arab ya. Pengantarnya bahasa Arab. Allah ya barik. Jelas ya? Apa yang jelas? Ulangi coba. Asal main jelas-jelas tuh. Jelas. Tapi ulangi apa ya syaratannya? 6. Sebutkan 5 syarat. Hah? Tidak boleh unsur riba. Enggak ada tadi unsur riba. Apa? Ya, ada tadi dalam riba? Tidak ada. Kurang jelas. Sekarang ngaku kurang jelas ente. Tadi bisa sekarang ngaku kurang jelas. Ini bagaimana ini speakernya? Saya nanti udah seharian di sini ternyata nggak jelas dari awal. Mending saya tutup sekarang ya. Hah? Bismillah. Sekarang jelas? Jelas sekarang? Jelas. Coba ulangi kalau jelas. Cukup. Jazakallahu khair. Antum mau jawab, akhi? Nanti pertanyaan banyak mesti nanti dulu. Berkaitan dengan ini, tidak membiayai. Yang halal kita maksud tadi bukan membiayai. Dia beli dulu barangnya, saat dibeli baru dijual dengan tidak tunai. Harga boleh lebih mahal, tapi jelas
Saya mengatakan ini saya beli memang 120.000. Tapi ente kan maunya tidak tunai selama 5 kali bayar. Iya, saya jual 150.000. Berarti saya jual kepada dia harga 1 atau 2? 1 cuma 150.000. Nyicil 30.000 per bulan. 1 kan harganya? Ini boleh. Lalu dia bilang kalau saya terlambat, Ustaz, terlambat tidak ada denda. Boleh. Kalau di lembaga keuangan non syariah atau yang konvensional, dia tidak beli barang, dia hanya menyerahkan uang kepada Anda. Nih uang, beli sendiri. Berarti akadnya Anda dengan dia pinjaman uang, bukan jual beli barang. Jelas? Di bank syariah konsepnya nggak jauh beda, karena mereka biasanya tidak mau repot membeli barang dengan risiko. Langsung diserahkan uang kepada Anda juga. Iya atau tidak? Siapa yang pernah menggunakan kredit bank syariah? Tidak jelas, enggak salah saya ya. Hah? Bismillah. Jelas sekarang? Ya, ada pertanyaan yang lain? Yang tadi jelas kan? Enggak jelas? Kurang jelas? Jelas? Coba ulangi kalau jelas. Sekarang yang tadi saya tanyakan, tadi jelas? Hah? Enggak jelas lagi ya? Tadi jelas, sekarang enggak jelas lagi. Baik. Pertanyaan yang lain. Capek saya nanti enggak jelas lagi, hilang lagi. Sebentar tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana jika seorang anak yang terpaksa memakan harta orang tuanya yang ia ketahui adanya riba di dalam harta tersebut, tetapi anak tersebut belum mampu mencari nafkahnya sendiri? Halal. Gak mampu apa boleh buat ya? Ini mana anaknya yang bertanya ini? Gak mampu, taunya udah dewasa. Gimana gak mampu udah dewasa? Tuh, mana anak yang bertanya ini? Mana anaknya? Nggak ada? Alhamdulillah nggak ada terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana hukumnya hibah harta dari orang tua angkat kepada anak angkatnya? Kebetulan saya adalah anak angkat yang sudah diberikan harta oleh orang tua angkat saya. Saya tidak mau, tapi orang tua angkat saya tetap memaksa. Haramkah harta yang diberikan untuk saya? Orang tua angkat ini punya harta riba. Ya, anak angkat enggak jelaskan riba atau enggak. Halal hartanya. Insya Allah halal. Terus diberikan, dihadiahkan kepada anak angkat. Anak angkat tidak mau. Anak angkat mengatakan tidak mau, tapi dipaksa sama orang tuanya. Iya. Antum mau? Mau antum? Karena masih ada orang tua kan. Iya. Uang mau nggak? Uangnya mau. Dia udah bilang aja ke dia, berikan ke saya. Ya sih. Kalau orang tua tidak ada masalah, Anda tahu harta tidak ada yang haram, hukum asalnya menerima hadiah boleh dan dianjurkan. Bahkan Rasulullah mengatakan tahabu, salinglah memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebutuhan beliau semuanya, beliau menerima hadiah atau tidak? Terima hadiah atau tidak? Terima hadiah Rasulullah. Tapi sedekah beliau terima atau tidak? Sedekah tidak, hadiah beliau terima. Padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezeki beliau. Terima hadiah siapa lo? Lo. Siapa Anda diberikan hadiah oleh orang tua angkat lagi? Sombong itu tidak menerima. Kalau tidak mau, serahkan saja kepada yang belum kawin ini. Untuk biaya nikah mereka. Baik. Udah kawin, Syekh? Belum kan? Iya, udah serahkan ke beliau juga boleh. Kenapa belum kawin antum?
Astagfirullah. Umur berapa, Syekh? 19 tahun belum siap. Ya akhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum." Antum siapnya belum siap materi maksudnya kan ya? Hah? Kata Allah, nikahkanlah yang sendirian di antara kalian dan dari budak-budak kalian. Kalau mereka beralasan belum siap, tidak mampu biaya ekonomi belum siap, Allah memberikan kekayaan kepada mereka. Yughnihimullah min fadli. Allah memberikan kekayaan kepada mereka. Dan ketahuilah bahwa rahasia orang menjadi kaya adalah karena menikah. Semakin banyak istrinya, semakin banyak anaknya. Kenapa ketawa Anda? Semakin banyak rezekinya. Iya atau tidak? Antum gak mau menikah, asal belum siap. Kapan mau dapat rezeki? Hah? Kenapa? Ini bujang semua ini. Fuqara wal masakin. Ya Allah ya akhi. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala dan betul. Coba Anda baca daftar orang kaya di dunia. Ada di antara mereka bujangan? Ada enggak bujangan? Daftar orang kaya di dunia atau di Indonesia. Ada enggak di antara mereka bujangan? Hah? Tidak, malah istri mereka banyak. Ya. Janji Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin Anda tambahkan sedikit dari pertanyaan ini. Mungkin bagian Ustaz bisa menjelaskan kaidah hibah. Kalau misalnya orang tua angkat punya anak kandung dengan anak angkat juga Ustaz. Bagaimana apakah boleh ke anak angkat tersebut hibah tersebut? Boleh. Boleh hibah karena angkat, boleh anak kandung. Boleh, tapi kalau ke anak kandung harus adil. Karena angkat tidak perlu adil. Batasan adilnya? Adil sesuai kebutuhan mereka. Yang sudah beristri dengan anak yang masih bujangan itu beda, hibah diberikan kepada mereka. Tapi jam berapa nih, Ray? Jam berapa asar? Hah? Masih ada waktu 15 menit lagi. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya mengenai orang yang bekerja di BPJS Ustaz. Apakah penghasilannya halal atau haram? Siapa yang BPJS kerja? Banyak kerja ente macam-macam ini. Ada yang di bank, ada yang BPJS. Di pajak ada nggak di pajak? Ya, BPJS, badan penyelenggara jaminan sosial. Ini kan diwajibkan pemerintah kan ya? Ya kan? Angkatnya sama dengan asuransi, mengandung unsur gharar dan riba juga. Tetapi kalau diwajibkan, maka insya Allah tidak ada masalah. Dan landasan prinsip dasarnya adalah ta'awun, saling bantu. Maka ini insya Allah tidak ada masalah. Anda bekerja di BPJS. Wabillahi taufiq. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdinas di instansi pemerintah. Dahulu kami pernah ditunjuk dalam suatu jabatan di mana dalam jabatan tersebut kami mengelola bahan bakar untuk mendukung kendaraan dan kegiatan dinas. Pada akhir bulan, sisa bahan bakar selalu kami jual dan hasilnya sebagian kami ambil untuk kami simpan dan dibagikan kepada anggota kami, teman-teman kami yang membutuhkan, serta sebagian kami laporkan kepada pimpinan kami baik yang di daerah maupun di pusat. Bagaimana hukumnya uang dari hasil bahan bakar yang kami jual tersebut? Karena kami sudah lupa berapa banyak bahan bakar yang telah kami jual dan bagaimana kami harus bertaubat dan bagaimana pula kami harus arahkan hasil yang masih tersimpan. Bagaimana apabila saya ditugaskan kembali pada jabatan seperti di atas padahal kami sudah menolaknya? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Ada uang sisa anggaran gitu, bahan bakar sisa
lalu dijual. Uangnya diberikan kepada anggota mereka yang membutuhkan. Membutuhkan ini, semua orang membutuhkan. Allah mengatakan, antumul fuqara, kalian orang yang sangat membutuhkan kepada Allah. Tidak ada yang tidak butuh. Yang belum nikah butuh apa dia? Hah? Butuh calon. Ya akhi, miskin banget ente. Baru butuh calon. Butuh istri, ya kan ya? Yang sudah nikah butuh apa dia? Anak, istri lagi juga. Berani ente? Hah? Oh, pekerjaan. Butuh pekerjaan. Semua orang tidak ada yang tidak butuh. Kecuali yang bila dimaksud dengan butuh ini adalah miskin. Istrinya 4, anak 10. Penghasilan dia sebulan 2 juta. Rumah tidak punya. Uang cuma 2 juta sebulan. Cukup untuk biaya hidup ini? 15 jiwa cukup? Cukup atau tidak? Tidak kan? Ini boleh diberikan uang haram tadi. Sampaikan bahwa ada karyawan kami miskin, fulan, istrinya 4, anaknya 10, ya, tidak punya penghasilan lain, kemudian tidak cukup biaya hidupnya dari gajinya, maka kami berikan dari uang penjualan yang haram tadi. Yang jelas ini harta haram. Tapi untuk fakir miskin halal insyaallah taala. Tapi jangan lakukan ini. Ini dalam rangka bertaubat saja, bukan pada fakir miskin. Jangan Anda menjadi siapa namanya film itu? Robin Hood. Curi uang orang berikan kepada fakir miskin. Ini Anda curi uang negara berikan kepada fakir miskin dari karyawan Anda. Enggak bagus ini. Amal Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam teruskan. Ustaz, apakah asuransi syariah halal? Di sini disebutkan produknya tapi enggak akan disebutkan. Jadi mungkin kaitannya apakah asuransi syariah di Indonesia akad-akadnya sudah tidak halal. Solusinya? Itu tambah pertanyaan lah baru. Tulis dulu. Enggak, ini ada nomor 2. Mana nomor 2? Cuman belum ketulis Ustaz. Ini biar pertanyaan berkembang Ustaz. Jadi pertanyaan hewan-hewan lain terjawab Ustaz. Apakah asuransi syariah halal atau haram di Indonesia? Tidak halal. Terus solusinya jangan ikut asuransi. Apa lagi? Solusinya agar jadi halal, baca di buku saya. Jelaskan bagaimana asuransi yang halal itu. Salam warahmatullahi. Kurang jelas suaranya. Hasil pertandingan, maksudnya apa ini? Anda atlet. Atlet lokal dengan kerja, ikut perlombaan, menang, dapat hadiah, haram ya akhi, haram. Ya, bola termasuk pacu kuda, pacu unta atau mana? Antum atlet apa antum? Iya, atlet bola masuk pacu kuda atau naik pacu unta atau mana? Tidak termasuk kan? Maka haram ini. Masih ada uangnya? Hah? Iya udah lama, tapi masih ada nggak uangnya? Iya, ini tidak halal uangnya, uang haram. Berikan kepada fakir miskin. Jelas? Baik, afwan. Allah salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Skripsi Anda judulnya apa? Apa? Ulangi judulnya. Multi akad. Di pembiayaan di BPR As-Salam. Menurut Islam, hukum Islam dalam kacamata Anda. Hasilnya apa? Kesimpulannya apa? Udah selesai nih skripsinya. Hasil kesimpulan dari Anda halal atau haram? Hah? Ya udah, lalu mau tanya apa? Belum disidangkan. Selesai akan disidangkan. Terus di sini mana? Di sini mana? Ya. Kenapa menurut Anda haram? Apa? Sini itu apa itu? Sini itu apa? Sebentar, Mas. Itu apa yang di sini itu apa? Buku? Buku siapa itu? Oh, buku saya. Masya Allah. Terus, apa kata buku saya? Apa? Nambahkan antum bagus. Jazakallahu khair. Terus, terima kasih. Ini nggak boleh kan ya? Ini nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Syartani fi bay'. Dua syarat dalam jual beli. Ya, terus. Sebentar, antum kuliah di mana? Kuliah di mana? Kuliah di mana? Jurusan? Hukum Islam. Baik, Masya Allah. Terus S1 atau S2? Kapan sidangnya? Siapa yang mengatakan? Yang pertama yaitu
antara penjual dengan bank di PLS. Yang kedua, pihak yaitu antara pembeli dan bank itu. Di situ letak adanya dua kesepakatan. Jadi itulah antara kalau mau membeli kredit di bank, kalau saya silakan aja. Akan ada penampilan dari saya apakah salah? Salah. Apakah salah juga? Betul. Sudah cukup? Pertanyaannya apakah salah, apakah betul? Sudah jawab salah dan betul. Iya salah itu, nggak boleh. Haram. Cukup? Alhamdulillah. Cukup. Cukup ya. Iya. Di mana? Di sini? Insya Allah. Enggak ada masalah. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.